Hari ini, Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan berjumpa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjalani sidang perdana gugatan hak asuh anak. Langkah gugat hak asuh anak jadi upaya sangat penting bagi Ruben, karena pengadilan dinilai jadi jalan terakhir untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ayah. Hak-haknya untuk bertemu dan Saya himbau untuk Sarwendah dan Ruben secepatnya lah menyelesaikan masalah ini. Ingat, anak-anak ini akan menyimpan terus luka. Semakin lama masalah ini selesai, lukanya makin nambah. Dan nggak gampang untuk bisa membalikkan anak itu atau menyembuhkan luka anak-anak. Ingat loh, nanti bisa jadi luka ini akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Hari ini, Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan berjumpa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjalani sidang perdana gugatan hak asuh anak. Langkah gugat hak asuh anak jadi upaya sangat penting bagi Ruben, karena pengadilan dinilai jadi jalan terakhir untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ayah. Hak-haknya untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua putrinya. Hanya fokus untuk hak asuh aja. Cuman mau ketemu sama anaknya ya, dia gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruk lah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya. Kami tidak pernah khawatir tentang apapun, kami tidak pernah khawatir yang berkaitan dengan masalah gugatan hak asuh anak ini. Saya sudah sampaikan, siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini tidak mengeliminasi hak mereka sebagai orang tua. Kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Perjuangan Ruben diprediksi akan alot dan panas. Perang bukti dan alibi akan terjadi. Apalagi beberapa hari lalu, Ruben sudah menolak keras mediasi di luar sidang. Kemarin, tepat sehari sebelum sidang, Ruben justru berupaya melepas ketegangan. Ia malah mengajak keluarga dan Maipa jalan-jalan berburu durian. Puas pesta durian lanjut, gelar makan liwatan di villa miliknya di Sukabumi. Di momen ini, Ruben mohon doa agar perjuangannya direstui Yang Kuasa dan mendapatkan hasil yang baik. Yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik. Berbeda dengan Ruben, tepat jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak, Sarwendah justru makin kena mental. Efek cancel culture dan petisi pemboikotan membuat Wendah kian terpuruk. Sampai-sampai Wendah jadi ciut nyali mengantar Thalia dan Tania ke sekolah dan memilih meminta tolong kepada ibundanya. Allah mudahkan semuanya gitu, terus melunturkan hati yang keras. Tak hanya perang dengan Ruben Onsu, di pengadilan ternyata Wendah juga tengah tersita oleh urusan pengaduannya di polisi. Wendah menyeret para pemfitnah dan pelaku yang telah mencemarkan nama baiknya. Bahkan kabarnya, Betran Peto juga jadi salah satu yang dipolisikannya. Benarkah? Si Betran, tahu saya, Ibu S kesejahat itu ya. Bagaimanapun Betran itu anaknya. Untuk permasalahan hukum itu ada urusan beda lagi, aku nggak bisa ikutan karena itu udah urusan pribadi ayah antara lawyernya dan bunda juga antara lawyernya. Bahagia tengah menyelimuti Iris Bella.
Istri pengusaha Haldi Sabri itu bisa bernafas lega. Erumi, putra sulungnya dari pernikahan bersama Amar Zoni, akhirnya disunat kemarin. Tanpa ditemani suami, hanya sejumlah asistennya, Ibel terlihat mengantar sang putra yang begitu semangat mendatangi rumah sunat, tapi akhirnya berubah tangis. Kendati tak terlihat Haldi Sabri menemani Erumi jalani sunat kemarin, Haldi yang sudah memperlakukan kedua anak Ibel seperti anak sendiri, kabarnya sudah menyiapkan pesta syukuran gede-gedean untuk Erumi. Sebagai bukti Haldi tak hanya meratukan istri, tapi memperlakukan Erumi seperti pangeran di keluarga mereka. Alhamdulillah bahagia banget, bertubi-tubi kebahagiaannya. Luar biasa, bersyukur deh, banyak yang sayang, banyak yang support gitu, banyak yang mendukung. Jadi ya itulah bertubi-tubi bahagianya, bersyukur, alhamdulillah. Berbanding terbalik dengan kondisi Ibel yang bahagia menyambut pesta gede-gedean kitanan sang putra. Entah kebetulan atau ada ikatan batin, Amar yang tak bisa menemani putranya di Kitan karena harus menjalani hukuman di LP Nusa Kambangan, dikabarkan terpuruk sakit. Kabar kondisi Amar sakit sempat membuat pihak keluarga dan Camelia kekasih Amar ketar-ketir, khawatir lantaran sakit Amar jauh lebih serius dari sebelumnya. Ini yang aku bisa lakukan ya udah cuma berdoa, udah the power of Allah aja udah nggak bisa lagi aku lakukan. Aku udah Om John juga waktu di persidangan pertama sudah bersurat kepada hakim dan jaksa pun menyetujui untuk Bang Amar dan kawan-kawannya pindah ke Jakarta sementara di mana gitu kan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku juga sampai mikir nih harus gimana ya gitu sampai berpikir gitu loh. Gimana caranya biar Bang Amar tuh sementara dipindahin ke sini. Aku nggak bisa berbuat apa-apa juga karena satu belum bisa dikunjungan. Kalau bisa kunjungan pasti aku udah terbang dari kemarin ke sana gitu. Ini kan nggak bisa kunjungan sama sekali. Jadi aku juga aku tuh nggak tahu sebenarnya Mas apa yang harus aku lakukan karena satu nggak punya pengalaman ini gitu. Jadi kedua aku harus minta bantuan ke siapa ya gitu. Aku tahu